Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Hasna. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas desain instruksional berbasis pada Project Based Learning. Tema yang kita akan gunakan adalah menggunakan statistika untuk memahami data dalam kehidupan sehari-hari. Alat atau media yang dibutuhkan yang pertama adalah alat tulis berupa buku catatan, pensil, penghapus, dan pulpen. Media yang digunakan berupa laptop atau komputer, proyektor, dan akses internet. Software yang kita akan gunakan adalah Microsoft PowerPoint atau Canva. Bahan tambahan lainnya seperti poster dan kalkulator. Selanjutnya adalah prosedur pembelajaran, diawali dengan pembukaan. Pertama-tama, guru bersama peserta didik mempersiapkan kelas agar lebih kondusif, selanjutnya mengecek kesiapan dan kerapian peserta didik. Guru bersama peserta didik mengawali pembelajaran dengan berdoa. Guru memberikan salam kepada peserta didik untuk mengawali pembelajaran dengan hal positif. Guru mengkondisikan peserta didik dengan menanyakan kabar, mengecek kehadiran, dan mengajak peserta didik mendoakan temannya ketika ada teman yang sedang sakit. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah kegiatan inti, mengacu pada konsep karakteristik Project Based Learning atau yang biasa kita sebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Menurut Kokosaki dan kawan-kawan pada tahun 2016, terdapat 6 langkah agar pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek berhasil, yaitu memulai dengan pertanyaan mendasar terkait suatu topik yang akan disampaikan, merancang rencana proyek, menyusun jadwal, memonitor siswa dan perkembangan proyek, melakukan uji hasil, serta evaluasi pengalaman. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Ini dilakukan selama satu pertemuan. Pada pertemuan ini, guru memperkenalkan konsep dasar statistika kepada siswa dengan memberikan contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru dan siswa bersama-sama menentukan pertanyaan mendasar yang akan dijawab melalui proyek. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok berdiskusi untuk menentukan subtema atau masalah spesifik yang ingin mereka selesaikan. Poin nomor 2, mendesain perencanaan proyek yang dilakukan selama 2 pertemuan. Pada pertemuan ini, setiap kelompok mendiskusikan masalah spesifik yang telah mereka pilih dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setiap kelompok melakukan riset awal untuk memahami lebih dalam tentang masalah yang mereka hadapi dan mengumpulkan informasi yang lebih relevan. Kelompok juga menyusun rencana kerja proyek yang mencakup tujuan, metode, sumber daya yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan. Dan terakhir, setiap anggota kelompok diberi tanggung jawab spesifik untuk memastikan semua aspek proyek tercakup. Poin nomor 3, menyusun jadwal yang dilakukan dalam satu pertemuan. Kegiatan yang dilakukan, setiap kelompok menyusun jadwal rinci untuk pelaksanaan proyek, termasuk tenggat waktu untuk setiap tahap. Setiap kelompok selanjutnya mempresentasikan rencana kerja awal dan jadwal mereka kepada guru dan teman-teman untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Berdasarkan masukan yang diperoleh, setiap kelompok melakukan revisi jadwal jika diperlukan. Poin nomor 4, memonitor siswa dan kemajuan proyek. Hal ini dilakukan selama 4 pertemuan. Pada setiap pertemuan, guru memberikan panduan dan sumber daya tambahan yang diperlukan oleh setiap kelompok. Guru juga secara rutin memonitor kemajuan proyek melalui observasi, diskusi kelompok, dan pembaharuan kemajuan proyek. Selain itu, guru memberikan bimbingan dan umpan balik kepada setiap kelompok untuk membantu mereka mengatasi hambatan dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Setiap kelompok melakukan refleksi berkala untuk menilai kemajuan proyek dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Poin nomor 5, menguji hasil yang dilakukan dalam 2 pertemuan. Pada setiap pertemuan, setiap kelompok menyelesaikan analisis data yang telah dikumpulkan menggunakan konsep statistika. Setiap kelompok juga menguji solusi mereka untuk memastikan keakuratannya dan kesesuaiannya dengan pertanyaan mendasar yang telah ditentukan. Selain itu, setiap kelompok juga menyusun laporan akhir yang mencakup latar belakang masalah, metode, analisis, hasil, dan kesimpulan. Poin nomor 6, mengevaluasi pengalaman yang dilakukan dalam 2 pertemuan. Pertemuan ini merupakan pertemuan akhir dari proyek yang telah dilaksanakan.
Pada pertemuan ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Guru dan teman-teman memberikan penilaian dan umpan balik terhadap setiap presentasi. Guru juga memfasilitasi diskusi tentang pengalaman belajar mereka selama melaksanakan proyek, termasuk tantangan yang ada dan keterampilan apa yang dapat mereka kembangkan. Siswa juga melakukan refleksi individu mengenai kontribusi mereka dalam proyek dan pembelajaran apa yang mereka peroleh dari proyek yang telah dilaksanakan. Tentu saja, pada setiap proyek yang dilaksanakan, ada pembukaan dan ada penutup. Pada bagian penutup, guru meminta siswa melakukan refleksi kesimpulan kegiatan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui. Selanjutnya, siswa mendengarkan arahan guru untuk tetap semangat dalam belajar, serta mengarahkan untuk membaca materi atau mengidentifikasi proyek yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Dan guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Selanjutnya adalah penilaian proyek. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik yang mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pemahaman konsep, yaitu sejauh mana siswa memahami konsep statistika. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Hal ini berkaitan dengan inovasi dalam penerapan konsep statistika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi secara efektif. Poin nomor 4, kualitas analisis, yaitu ketepatan dan kedalaman analisis data yang dilakukan oleh setiap siswa atau setiap kelompok. Yang terakhir ada presentasi, berkaitan dengan keterampilan dalam menyajikan proyek secara jelas dan menarik. Setelah mempelajari dan melaksanakan project-based learning, khususnya dalam pembelajaran matematika, dapat disimpulkan bahwa metode ini secara signifikan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Melalui PBL, siswa lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, dan mampu mengaplikasikan konsep matematika dalam situasi nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait desain instruksional berbasis pada project-based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.